Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Ihya Ulumuddin juz 2, juz 3 Al-Mujallid As-Salis. Ya, membahas terkait dengan rubul muhlikat, yaitu seperempat hal-hal yang bersifat destruktif atau merusak. Pembahasan minggu yang lalu yaitu terkait argumentasi yang disampaikan oleh mu'alif Imam Ghazali berkaitan dengan persoalan kemakrifahan. Jadi kemakrifahan itu nyata dan rujukan sumber primernya adalah Al-Quran dan teladan utamanya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini Imam Ghazali menyampaikan ada dua bukti yang kokoh, yang qat'i ya, terkait dengan anugerah orang-orang yang mendapatkan ilmu ma'rifah, diberikan linuwih ya oleh Allah ya, bisa winarah. Winarah itu mengetahui sebelum peristiwa itu terjadi ya, itu nyata. Imam Ghazali menyampaikan dua argumentasi. Yang pertama yaitu tentang adanya ru'yah as-shadiqah. Nabi sering menyampaikan mimpi-mimpi yang benar. Dan mimpi yang benar ini ya sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang solihin ya, para sufi yang solihin juga mendapatkan anugerah ar-ru'yah as-shadiqah, mimpi-mimpi yang benar. Ya, bisa berkaitan dengan pengalaman rohani ya, bisa berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang akan datang ya. Nah, itu kalau ada orang yang memiliki anugerah seperti itu ya, dia bukan nabi ya, tapi dia adalah seorang wali. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Jadi nabi memperoleh anugerah itu. Maka dalam penjelasan kitab lain bahwa nur nubuwah, nur kenabian itu sudah dipungkasi dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur ada dua, nur nubuwah dan nur wilayah. Nur nubuwah itu sudah berakhir pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad disebut sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan rasul. Nah, kemudian yang kedua, nurul wilayah, nur kewalian ini masih terbuka sampai kiamat. Maka pasca Nabi besar Muhammad SAW terbukti
para sahabat pun mendapatkan anugerah itu, nurul wilayah. Seperti Abu Bakar As-Siddiq yang dipuji oleh Nabi ya, sebagai sosok mayit berjalan ya, karena tasdiknya ya, dan pandai menyimpan rahasia-rahasia ketuhanan. Bahkan di penjelasan sebelumnya juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, pernah menyampaikan kepada Aisyah ya, soal peristiwa yang belum terjadi gitu, yaitu ada saudaranya yang nanti akan melahirkan anak perempuan, dan itu terbukti benar. Nah, ini salah satu anugerah yang dialami oleh para sahabat. Begitu juga ya Sayyidina Umar bin Khattab ya, beliau pada saat khutbah sedang terjadi peristiwa perang ya, pasukan Islam sedang bertempur, beliau memberikan instruksi dari jarak jauh. Nah, ini kalau tidak diberikan anugerah oleh Allah, tidak mungkin Sayyidina Umar bisa memberikan instruksi perang ya dari jarak jauh. Kemudian Utsman juga sama. Nah, tentu Sayyidina Ali juga memperoleh hal yang sama. Nah, kemudian terus dari generasi sahabat turun ke tabi'in ya, muncul generasi tabi'in yang soleh-solihin, terus tabi'ut tabi'in ya. Nah, dalam dunia tarekat ya, generasi-generasi itu semua ada dalam jalur sanad atau silsilah yang ada pada thariqah mu'tabaroh. Itu pasti silsilahnya atau sanadnya ke atasnya ya, dari Nabi Muhammad turun ke bawah sahabat, turun tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ya kalau Naksabandiyah ke Syekh Bahauddin An-Naksabandi, terus turun lagi sampai Syekh Sulaiman Zuhdi, kemudian turun lagi ke ulama Nusantara. Ya, ada yang dari Aceh, ya, dari Padang, kemudian di Jawa ini juga cukup berkembang ya, silsilah Naksabandiyah. Ini contoh. Begitu juga Qadiriyah, Syatariyah dan yang lainnya. Itu pasti ke atasnya merujuk generasi-generasi solihin ya, yaitu dari sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan sampai mursyid yang hidup pada zaman sekarang itu. Kemudian yang kedua yaitu bahwa Rasulullah SAW memiliki kemampuan winarah. Winarah itu mengetahui sebelum peristiwa itu terjadi ya. Ini wa umurin fil mustaqbal. Seperti Nabi pernah berkumpul dengan para sahabat, terus Nabi menyampaikan kepada para sahabat, aku rindu pada umatku gitu. Terus para sahabat bertanya, ya Rasul, bukannya aku ini umatmu gitu. Rasul menjawab, kamu adalah sahabatku. Terus siapa umatmu ya Rasul? Mereka adalah orang yang tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka mengimaniku, mencintaiku, dan mereka adalah ya orang-orang yang senantiasa memiliki mahabbah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini ternyata sudah disampaikan oleh Rasulullah. Gitu. Nah, dalam penjelasan kemarin, kemampuan bahasa Jawanya winarah ini ya, atau visioner ya, dalam istilah akademik ya, itu nyata. Ada orang-orang yang diberikan kemampuan membaca zaman, kemampuan ya mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa yang akan datang gitu. Nah, ini contoh yang saya
temukan ya. Ya, kalau ulama tidak ulama Nusantara ya, tapi ulama di Cina ya. Di Cina itu ada Syekh namanya Syekh Abdul Rauf ya, Al-Yamani As-Sini. Waktu saya datang ke sana ya, beliau ya dikenal masyhur sebagai ulama yang arifin billah ya, sebagai waliullah gitu. Lah, cerita dari murid-muridnya yang disampaikan kepada saya itu ada salah satu murid ketika itu dia masih bujangan. Nah, terus syekhnya ini Syekh Abdul Rauf itu menyampaikan, kamu nanti punya istri ini, punya anak ini gitu. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh beliau semua terbukti. Ini kisah seorang wali yang ada di Cina yang memiliki anugerah yaitu ikhbaru anil gaib ya wa umurin fil mustaqbal. Nah, kalau di Indonesia apakah ada? Ya ada. Ya banyak yang mastur yang tersembunyi. Karena kemampuan semacam ini nggak bisa mengikuti hawa nafsu, nggak bisa. Apalagi dibisnisin nggak bisa. Apalagi dibuat proyek politik nggak bisa. Orang-orang yang seperti ini hatinya bersih, tidak mau ya tersentuh oleh nafsu, tidak mau tersentuh oleh keinginan-keinginan duniawi. Dan mayoritas ya menyembunyikan rahasia itu. Jadi malu kalau beliau ya menyampaikan sesuatu hal yang kemudian orang itu nanti akan berkata, beliau hebat, beliau wali gitu. Nah, ini mereka masyayikh ini menghindari hal itu karena ini akan menjadi pintu masuknya penyakit ujub ya. Gua istilahnya apa yang saya sampaikan adalah benar misalkan. Ya, biasanya kalau musim politik itu benar kan apa yang disampaikan oleh beliau misalnya. Nah ini kadang para masyayikh yang bersih hatinya itu menghindari hal itu. Gitu. Jadi nggak bisa dicampur dengan hawa nafsu atau kepentingan-kepentingan duniawi. Gitu. Ini karena apa? Karena ini butuh kejernihan batin. Kalau dikotori dengan nafsu, dikotori dengan kepentingan duniawi, pasti menjadi remang-remang. Gitu. Nah, orang-orang yang diberikan anugerah seperti ini ada dan nyata. Ya, lah oleh Imam Ghazali disebutkan bahwa orang-orang yang seperti ini la yusamma nabiyan, mereka tidak disebut sebagai nabi. Bal yusamma waliyan, akan tetapi disebut sebagai wali, yaitu kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka inilah istilah lain mendapatkan ilham. Ya, ilham itu ya pancaran ilahiyah, istilahnya terkoneksi dengan sumber pengetahuan ya yang unlimited, yang tak terbatas ya, istilahnya yang bisa terkoneksi dengan big data di Lauhil Mahfud gitu ya, bisa tahu melihat peristiwa-peristiwa yang akan datang. Namun demikian mereka tetap menyembunyikan ya, tidak lantas kemudian diobral atau diperjualbelikan. Karena hal-hal yang suci, hal-hal yang bersih tidak bisa dicampur dengan hawa nafsu. Kemudian selanjutnya
Bal yazuzu an takunal mujahadah sabilan ilaihi. Nah, ini mu'alif Imam Ghazali sudah memberikan satu jawaban yang bisa menginspirasi para salih. Apakah kamu ingin mempunyai anugerah, ya, winarah tadi, pengetahuan yang visioner, yang bersumber dari ilahiyah? Misalnya jawabnya pengen, ya. Nah, terus jalannya bagaimana? Gitu. Nah, beliau menjelaskan, yaitu antakunal mujahadah sabilan ilaihi. Jalannya hendaklah para salik, para ahli tarik menjadikan mujahadah ini sebagai jalannya, ya, untuk meraih anugerah faidul ilahi, ya, kalau bahasa sufistiknya, faidul ilahi, pancaran ilahiyah, itu harus mujahadah. Lah, peran mujahadah seperti apa? Nah, kalau kita ibaratkan, ya, seorang salik yang menuju Allah sebelum mendapatkan pancaran ilahiyah, faidul ilahi, itu hendak istiqdad, mempersiapkan dulu wadahnya. Kalau kita ibaratkan, ya, gelas yang putih, yang jernih, ya, ketika ingin melihat air yang jernih di dalam sebuah gelas, ya harus gelasnya dibersihkan, gitu. Airnya bersih, tapi kalau gelasnya kotor, ya, kiri kanannya, ya, banyak kotoran-kotoran misalnya, maka ketika air jernih tapi gelasnya itu kotor, maka kejernihan itu tidak akan bisa nampak terlihat. Maka harus istiqdad, yaitu antakuna al-mujahadah sabilan ilahi, yaitu dengan cara mujahadah. Mujahadah itu melawan hegemoni hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, ya. Karena dengan mujahadah ini, nafsu-nafsu yang madmumah, yang tercela, akan mendapatkan perlawanan, gitu ya. Sehingga ketika nafsu ini mendapatkan perlawanan, lambat laun nafsu yang ada di dalam diri seseorang yang madmumah, yang tercela itu akan berubah, ya, sedikit demi sedikit dari madmumah tercela menjadi mahmudah, gitu. Yaitu dengan cara apa? Ya, istiqomah di dalam melaksanakan puasa, istiqomah di dalam melaksanakan zikir, ya. Zikir ini sebagai saifulil muridin, pedang bagi para murid. Untuk apa? Melawan hawa nafsu, untuk membeningkan hati, gitu. Jadi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita ini harus dilawan dengan mujahadah untuk membeningkan hati yang diibaratkan seperti gelas yang kotor, gelap gulita, harus kita jernihkan dengan dzikrullah. Ya, ibarat kalau gelas kotor, ya, misalnya sekalipun yang ngotorin itu cat, ya,
Tapi kalau kita mau tiap hari membersihkan, itu pasti dari waktu ke waktu akan mengalami sebuah proses. Nah inilah yang disebut proses riyadhah mujahadah. Nah, para sufi yang mendapatkan anugerah tadi itu semua mengalami proses ini. Ya, contoh, Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan para sufi, sebelum mendapatkan wahyu beliau sudah riyadhah mujahadah. Ya, naik turun naik gunung Gua Hira selama bertahun-tahun. Untuk apa? Untuk mengosongkan perut, ya, mengosongkan hati, mengosongkan pikiran, ya, untuk mendapatkan ilham ilahi. Ya, kalau ilham itu untuk para salik, tapi untuk nabi ya namanya wahyu ilahiyah. Itu sama. Ya, faidul ilahi juga, cuma namanya kalau untuk nabi yaitu wahyu, ya, sedangkan untuk orang-orang yang soleh itu berupa ilham. Maka apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini, ya ini relevan. Misalkan ada salik di zaman sekarang juga sama. Kalau pengen seperti Nabi, para sahabat dan solihin memperoleh anugerah itu, ya alaikum bil mujahadah. Itu. Fahadha ma yunabbihu ala haqiqati ma dzakarna min ajibil taraddutil qalbi baina alam syahadah wa alamul malakut. Dengan riyadhah mujahadah itu, ya, akan mampu menyingkap taraddutil qalbi. Taraddud itu, ya, istilahnya naik turun karena ada keraguan gitu, ya, yang muncul dalam diri seorang. Maka dengan riyadhah mujahadah bagi para salik, dominasi hawa nafsu yang digerakkan oleh iblis tadi, kalau seorang salik itu istiqomah, ya, ditambah dengan suluk yang istiqomah pula, itu pasti akan memperoleh efek positif, ya, yang awalnya hatinya penuh keraguan akhirnya muncul tambah keyakinan. Yang dulunya hatinya itu, ya, gelap gulita, ya, akhirnya mendapatkan pancaran ilahiyah, terbuka, ya, kusifa bihaqoil umur, tersingkap dengan memperoleh pengetahuan, memahami haqqil umur, yaitu hakikat dari segala perkara, atau mukasyiful bil haqaiq, dia menjadi orang yang mukasyif, yang terbuka dengan hakikat-hakikat alam semesta. Nah, ini prosesnya ini ya harus riyadhah mujahadah. Maka ketika riyadhah mujahadahnya seorang salik itu istiqomah, ya, tetap sholat 5 waktunya tertib, tidak pernah ditinggalkan, sholat sunnahnya juga tertib, semakin istiqomah dalam ibadah, ya, dengan cara istiqomah inilah, ya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi, ya, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai hamba tersebut, gitu. Jadi kita ini melakukan satu ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi, aturan-aturan syariat, baik lahir maupun batin, ya semata-mata karena Allah. Soal sampai pada level kualitas itu dicintai oleh Allah, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya banyak orang yang pengen, kalau begitu saya pengen dicintai oleh Allah, gitu. Saya sholat fardu, sholat sunnah, gitu. Ya, mudah-mudahan Allah mencintai saya dan
akhirnya saya mendapatkan ma'rifah gitu. Oh, saya target 2 tahun gitu. Lah kalau sudah main target, ini sudah hawa nafsu gitu. Sebab teori bagi para salik ya, memang semangat itu perlu dipacu dengan himmah. Oh iya, seorang salik kenapa riyadhah mujahadah ya karena untuk menundukkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini yang menjadi hijab penghalang. Tapi setelah dia berjalan menuju Allah, hilangkan keinginan-keinginan selain Allah. Keinginan tadi, kalau saya target 2 tahun dengan istiqomah, pasti sudah ma'rifah. Nah ini nggak boleh dalam dunia torekoh atau salik itu dengan target waktu, nggak boleh. Karena itu sama saja ya akan merasa dirinya hebat dari Allah. Sebab ma'rifah itu anugerah ya. Pemberian dari Allah. Bukan karena kehebatan kita. Kalau sudah mentarget berarti merasa hebat. Dan ketika dia punya target, punya ambisi dan keinginan, selama itu ada, dia tidak akan pernah mendapatkan anugerah makrifah. Kenapa? Karena masih terbelit hawa nafsu. Itu. Maka hilangkan ya keinginan-keinginan selain Allah, ya tetap beribadah secara istiqomah semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada keinginan yang aneh-aneh itu. Maka akan mampu baina alam syahadah. Alam syahadah itu alam fisik kita ini. Wa alamil malakut dan alam malakut. Malakut itu alam metafisik. Jadi bisa merasakan pengalaman-pengalaman spiritual. Ya, itu maksudnya. Nah, pengalaman spiritual itu sifatnya rahasia dan peristiwanya metafisik, gitu ya. Seperti ya mimpi bertemu dengan orang-orang solihin, ya. Atau misalnya bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertemuan ini tidak di alam syahadah tapi alam malakut. Gitu. Nah, orang yang bisa sampai pada alam malakut, ya orang yang sudah istiqdat tadi membersihkan kotoran lahir dan batin. Sehingga ketika sudah memenuhi syarat, ya hatinya jernih, jiwanya bersih, tidak ada nafsu-nafsu yang tercela, maka potensi untuk masuk ke wilayah misal wilayah malakut ini sangat mungkin terjadi. Nah, ini bagi dunia torekoh ya peristiwa ini ya sebagai peristiwa pengalaman spiritual seorang salik ya untuk semakin yakin dengan perjalanan dia dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma sabab fi inqisafil amri fil manam bil misal al muhawwij ila ta'bir wa kadzalika tamassulul malaikah lil anbiya wal auliya bi suwarin mukhtalifah fadzalika aidan min asraril ajaibil qalbi. Ya. Adapun sebab-sebab lain tersingkapnya satu perkara dalam mimpi, ya misalkan diberikan anugerah mimpi satu peristiwa yang akan rame gitu ya. Kemudian diberikan anugerah oleh Allah yaitu diberikan tahu peristiwa itunya sampai endingnya. Nah, bagi para salik pengetahuan semacam ini taroji, sesuatu yang possible. Ya. Sehingga ketika dia mendapatkan anugerah sebuah mimpi, kemudian melihat satu peristiwa
yang nanti endingnya akan seperti ini. Lah, anugerah inilah yang oleh Imam Ghazali disebutkan finkisafil amri fil manam al-muhawwis ila ta'bir, akhirnya bisa menambah keyakinan. Oh iya ya, ternyata mimpiku kemarin menjadi kenyataan gitu. Ternyata apa yang saya lihat dalam mimpi menjadi kenyataan. Nah, mimpi ini kan peristiwa di alam malakut. Nah, Allah memberikan rekaman lah. Nanti akan kejadian seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kejadian ini di alam syahadah. Nah, kemudian kalau ini tidak ru'yah shodiqoh, tidak mimpi yang benar, ya jadinya mimpi entut munjuk kalau bahasa Jawa, artinya mimpi orang yang kesemsem. Tapi kalau mimpi yang ru'yah shodiqoh itu dia tidak ada lintasan, tidak ada keinginan, kemudian Allah memberikan satu anugerah mimpi, diperlihatkan peristiwa. Kemudian sampai endingnya. Nah, ketika mendapatkan anugerah itu, bahwa itu sebagai takbir, yaitu untuk diambil ibroh pelajaran, bisa menguatkan keyakinan kita bahwa apa yang dirasakan dalam mimpi, oh ternyata sesuai dengan yang terjadi di alam syahadah. Nah, ini namanya yang disebut dengan anugerah faidul ilahi gitu. Dan ini nggak bisa diminta gitu. Ya sesuai kehendak Allah gitu. Itu. Wa kadzalika tamassalal malaikah lil anbiya. Begitu juga suatu ketika ada malaikat yang membo-membo, menyamar, ya, menyerupai lil anbiya bagi para nabi, wal auliya dan para wali, bisuwarin dengan rupa muhtalifatin yang berbeda-beda. Fadzalika madaka demikian itu aidon, begitu juga min asrori ajaibil qalbi, termasuk rahasia keajaiban hati. Ya, jadi ada kalanya malaikat itu tamassalal malaikah lil anbiya, ya, malaikat menyerupai ya seorang nabi, ya, atau seorang aulia dengan bisuarin muhtalifah, dengan ragam yang macam-macam. Nah, ini juga termasuk min ajaibil qalbi, yaitu orang-orang yang mendapatkan anugerah hatinya ini sudah kebuka pintu-pintu kemakrifahannya. Wala yaliku dzalika illa bikil mulil mukassafah, dan hal yang seperti itu, ya, mimpi tadi satu peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, faktanya persis, nggak meleset sedikit pun. Kemudian yang kedua, ya, terjadi melihat peristiwa, ya, malaikat yang menyerupai nabi atau rasul, itu tidak mungkin terjadi illa bi ilmil mukasyafati, kecuali orang yang mendapatkan anugerah ilmu mukasyafah. Fal naqtasir ala ma dzakarna fa innahu kafinil istab alal mujahadah wa talabil kasfi minha. Ya, namun demikian, ya, kita para salik ini jangan istilahnya punya mimpi tinggi. Saya punya mimpi himmah pengen ma'rifah, tapi melupakan jalannya. Itu jalannya ya riyadhah mujahadah, jalannya ada pada diri kita sendiri. Mau enggak bersungguh-sungguh dalam bermujahadah dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alal mujahadah wa talabil kasfi minha.
Kalau kita nggak ada mujahadah, nggak ada istiqomah dalam beribadah di jalan Allah, ya ibarat orang pengen sukses tapi tidak pernah mau bekerja keras dan berusaha keras. Itu. Mina faqad qala ba'dul mukassifin, sungguh telah berkata siapa ahli mukassafah, Zuharul malak fas'alani amali alih syai'an min dzikri al-khafi an musyahadati min at-tauhid. Nah, ini menarik ini. Jadi Imam Ghazali menjelaskan tentang pengalaman mukasafah seseorang yang kemudian beliau tulis gitu ya. Zuharulim al-malak. Jadi satu hari orang yang mukasafah itu melihat malaikat. Fas'alani, ya, maka dia bertanya kepada amali ali syai'an min dzikril khafi an musyahadati minat tauhid. Ya. Orang yang mendapat anugerah mukasyafah ini ya iseng bertanya kepada para malaikat yang dia temui. Ya. Contoh misalnya min dzikril khafi. Ya, ini dzikir khafi ini dzikirnya orang Naksabandiyah, ya. Ismudat dzikir khafi. An musyahadati, dari buah musyahadah, penyaksian. Minat tauhid dari tauhid. Waqala, dan malaikat menjawab, manaktubu laka amalan, aku tidak menulis bagimu amal. Wa nahnu nuhibbu an nas'uda laka bi amalin tataqarrabu ila wa azza wa jalla. Kami hanya senang ya menaikkan yaitu sebuah amal bagimu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ini hanya mencatat, oh dia rajin ibadah, rajin sholat 5 waktu, rajin ngaji, rajin berjuang, rajin ya pokoknya yang berkaitan dengan perjuangan di jalan Allah. Malaikat hanya mencatat. Ya, bi amalin, dengan amal tataqarrabu bihi ilallah, yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, beragam bentuknya. Fakaltu, kemudian aku berkata, ini yang ahli kasab ini tanya lagi. Alastukuma taktubanil faraid? Ya, apakah kamu berdua tidak menulis sholat-sholat yang difardukan oleh Allah? Qala, kedua malaikat menjawab, bala iya, gitu. Qultu, aku berkata. Jadi ketika ditanya apakah kamu menulis sholat-sholat yang fardu? Oh iya, itu saya catat semua itu. Terus pakai kuma dzalik, bagaimana kamu melakukan itu? Wahadhihi isyaratun ila annal kiramal kadibin layat luuna ala asroril qalbi wa innama yatluuna alal a'mal adz-dzahirah. Jadi akhirnya syekh yang mukasif tadi, yang ahli yang mendapatkan anugerah mukasyafah tadi menyimpulkan wahdi isyaratun, bahwa ini menunjukkan bahwa kiramal katibin, ya, ulama malaikat pencatat amal baik dan buruk atau yang disebut raqib atid, ya, itu tidak melihat rahasia-rahasia hati gitu. Jadi rahasia ini domainnya seorang hamba dengan Allah. Kemesraan, kerinduan seorang hamba dengan Allah itu hanya Allah yang tahu. Malaikat, ya, kiramal katibin, raqib atid, layat luuna al asrul qalbi, tidak mengetahui hal itu. Nah, ini salah satu keistimewaan, ya, bahwa kita sebagai seorang hamba dibekali hati, dan hati ini ternyata memiliki keistimewaan yang luar biasa.
rahasia-rahasia yang terpendam dalam hati kita terkait kerinduan kepada Allah, ternyata ini tidak diketahui oleh para malaikat. Ini sebagai rahasia seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna mayutluuna, akan tetapi para malaikat kiramal katibin ini melihat al-a'mal ad-dhahirah. Malaikat Raqib Atid ini ya hanya menilai, mencatat berdasarkan aktivitas yang dohir. Oh, dia sholat 5 waktu. Oh, duhur sudah sholat, asar sholat, isya sholat, ya, subuh sholat, ya, sudah ditulis terus misalnya maghrib sholat sunnah, qobliyah tidak, ba'diyah, terus begitu juga isya, ada sholat sunnahnya enggak, qobliyah. Itu jadi yang dicatat oleh malaikat kiraman katibin ini amaliyah yang dohiriyah, yang arti soal rahasia hati para salik ini yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Wa qala ba'dul arifin, dan berkata sebagian arifin billah, itu sa'altu ba'dul abdal, aku bertanya kepada sebagian wali abdal, an mas'alatin, dari satu masalah, min musyahadatil yakin, dari penyaksian keyakinan. Faltafattu ila simalihi, kemudian aku menoleh ya, ke simal, ke kiri. Faqala, maka aku berkata, matakulu rahimaka, apa yang kamu katakan, semoga Allah merahmatimu. Ya, sumal tafattu ila yaminihi, kemudian aku ya, berpindah, bergeser sisi kanannya. Faqala, matakulu rahimaka, apa yang kamu katakan, semoga Allah merahmatimu. Summat ruk ila syudrihi, kemudian dia menurunkan kepada dadanya. Waqala, dan berkata, matakul rahimaka, summa ajaba bi ahrabi jawabin sami'tuhu fas'altuhu an iltifatihi. Faqala lam yakun indi fil mas'alah jawabu Atid fas'altu sahibus simal. Faqala la adri fas'altu sahibul yamin wa huwa a'lamu minhu. Faqala la adri. Jadi ternyata ya, ketika bertanya pada sisi kiri ya, kan kiri kanan Raqib Atid ya. Raqib ya itu kanan, Atid itu kiri. Itu ternyata ya jawabannya ya lam yakun indifil ya. La adri, ternyata jawabannya la adri, aku tidak ngerti kalau soal itu. Fasa'altu sahibul yamin wa huwa alam. Faqala la adri. Begitu juga bagian sisi kanan Raqib ya, di sana juga jawabnya la adri. Kemudian fanandurtu ila qorbi. Ya, akhirnya baru tersadarkan ya, ketika beliau memandang kepada hatinya, ya hatinya inilah yang merasakan soal kerinduan ya, mahabbah, syauq ya, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebagai rahasia personal seorang hamba dengan Allah. Termasuk Raqib Atid pun tidak tahu. Raqib ditanya juga enggak ngerti, Atid ditanya juga tidak mengerti. Faqala la adri. Fas'altu fahadasi bima ajabtuka fa idahu a'lamu minhum wa kana wa damana ala qaulu alaihissalam. Inilah yang dimaksud dengan makna sabda Nabi, inna fi ummati, sesungguhnya di dalam umatku, muhaddasin ya, sesungguhnya setiap generasi, setiap umat Nabi Muhammad itu ada orang-orang yang muhaddasin. Muhaddasin itu maksudnya orang yang mendapatkan anugerah mukasyafah, orang yang mendapatkan ilham ilahiyah, orang yang mendapatkan anugerah kemakrifahan. Wa inna Umaro, dan sesungguhnya sahabat Umar, minhum itu diantara mereka
Ya, buktinya apa Umar mendapatkan itu? Mampu memberikan komando pada saat khutbah, ya, memberikan komando pasukan yang sedang bertempur di peperangan. Itu. Wafil asar, dan di dalam asar, inna wa sesungguhnya wa ta'ala yaqulu berfirman, ayyuma abdin, siapapun hamba itolaat yang muncul ala qalbihi atas hatinya. Ayyuma abdin, siapapun hamba itolatu, aku melihat ala qalbi atas hatinya. Ini hadis qudsi, ya. Allah berfirman, ya, siapapun hamba aku melihat ala qalbihi. Fara'aitu al-ghalib alaihi atamassuk bidzikri. Aku melihat kebanyakan dia berpegang teguh pada zikir mengingatku. Tawalaitu siyasatahu wa kuntu jalisahu wa muhadasahu wa anisahu. Ya, kemudian ya aku menjadi jalis itu ya yang duduk menemaninya, wa muhadatsau dan berdialog, wa anisau dan ya menunjukkan kelembutannya. Itu. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani rahmatullah, al-qalbu bermula hati bimangzilatil kubah, menduduki ya, seperti kubah. Kubah ya, kalau kita lihat masjid-masjid itu semua ada kubah. Al-madrubah khawluha abwabun muhlaqah, ya, sekelilingnya ada pintu-pintu yang terkunci. Fa ayyubabin, maka pintu mana futiha dibuka lahu baginya amalun amal fi di dalamnya. Gitu. Jadi hati itu ibarat kubah, kemudian di sekitarnya ada pintu-pintu yang terkunci, maka amal-amal itu bisa masuk ketika pintu-pintu kubah itu dibuka. Faqad daharu infitaku babi mi'na wa bil qabi ila siyatil malakuti wal mal'il a'la, dan telah nyata terbukanya pintu dari beberapa pintu hati hingga bisa ya mi'raj ke malakut, ya. Malakut ini wilayah dimensi metafisik, ya. Wal malaul a'la, dan tempat yang sangat tinggi, sangat agung. Nah, ini sudah terbukti. Wa yang tafatiku dzalika babil, dan pintu pembuka lainnya yaitu dengan mujahadah. Jadi mujahadah ini salah satu cara untuk membuka pintu-pintu di dalam hati. Wal waro, yaitu dengan bersikap hati-hati. Wal i'rad, dan berpaling an syahwati dunya, dari syahwat dunia. Ini kunci-kuncinya. Walidzalikan, karena itu kataba menulis siapa Umar radhiyallahu anhu ta'ala fi umara'il asnati, pada umara, pemimpin para pasukan, ihfadu, jagalah ma tasma'un, apa yang kamu dengar, minal muti'in, dari orang-orang yang ahli taat, fa innahum, maka sesungguhnya mereka, yang jalinya talahum, bagi mereka, umurun syatiqatun, yaitu perkara-perkara yang benar. Ini pesannya Sayyidina Umar kepada pimpinan-pimpinan pasukan. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian ulama, ya tuwah bermula, ya, kudrat aik, makna kudrat. Kalau ahli sunnah wal jamaah, ya tuwah tidak dimaknain letterlek tangan, itu tidak. Kalau tangan itu nanti memiliki konotasi fisik, ya, dan Allah laisa kamitslihi, kalau digambarkan secara fisik, oh tangan berarti ada 5 jari, ya. Maka akhirnya merendahkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di Asy'ariyah, di Ahlussunnah wal Jamaah, yadullah ai bi makna qudratullah, kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah al-afwahil hukama, yaitu ada pada lesannya para ahli hikmah, ya, para sufi yang mereka memiliki kejernihan hati. Layan
tokuna dan mereka tidak bicara illa bima hayya Allah dengan sesuatu yang telah disiapkan oleh Allah lahum baginya minal haqqi dari kebenaran. Jadi orang-orang yang disebut hukama itu ya hatinya jernih, ya sudah tidak ada tipu daya hawa nafsu yang menguasainya. Waqal akhor dan berkata yang lain, lau syi'ta laqultu innallaha ta'ala yatulul khasi'in ala ba'di sirri. Sesungguhnya Allah Ta'ala memperlihatkan pada orang-orang yang khusyuk, yaitu pada sebagian rahasia-rahasia yang dirasakan. Nah, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasan malam ini bisa menambah keyakinan kita sebagai seorang salik dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan, kema'rifahan ya harus kita jadikan sebagai prinsip supaya bisa menyemangati kita dalam melaksanakan riyadhah mujahadah. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala.